kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan kajian kita. Mudah-mudahan ini akan menjadikan bekal kita nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sholawat dan salam semoga disampaikan pada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana biasa, sebelum kita melanjutkan kajian kita, wabil khusus berdoa kita untuk orang tua kita, guru kita, saudara kita, teman kita, jamaah masjid kita yang telah mendahului kita, yang sekarang sudah di alam barzah sana. Kita doakan semoga mereka mendapat rahmat Allah, mendapat kasih sayang Allah, mendapat ampunan Allah, ditempatkan kemudian oleh Allah di tempat yang mulia menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan kuburnya Radatul Jannah, taman-taman surganya Allah, dijauhkan mereka dari siksa kubur, dijauhkan dari api neraka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik sakitnya sakit jasmani maupun sakit rohani. Kita doakan yang sakit jasmani semoga lekas diangkat penyakitnya, sehat kembali. Yang sakitnya rohani semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mohon pada Allah untuk anak-anak kita, ya Allah, jadikan anak-anak yang saleh-saleh, anak-anak yang sehat, jadikan anak-anak yang pintar, ya Allah, anak yang cerdas, ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang berguna agama bangsa dan negara, ya Allah. Dan mohon, ya Allah, jadikan kami semuanya jadikan orang-orang yang senantiasa dalam rahmat-Mu, kasih sayang-Mu, ampunan-Mu, petunjuk-Mu, bimbingan-Mu, lindungan dan pertolongan-Mu, ya Allah. Belum Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabil khusus Sayyidina Muhammad Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mulai kajian kita. Ini kita diawali dengan kemarin kalau sudah selesai hadis-hadisnya. Ini ada kitab Nash'ul Ibad. Kitab ini yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu kitab yang biasa di seluruh pesantren itu dikaji. Baik kitabnya kitab akhlak, ya. Jadi kalau pesantren di seluruh Indonesia tuh pasti ada kitab ini. Nah, tentu nanti namanya Nash'ul Ibad. Ya, mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah atau mendapat barokahnya. Kita ini menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di awal tulisan ini, kitab ini menjelaskan tentang tuntunan hidup kita, yaitu terdiri dari hadis-hadis Rasul dan asal hadis atau kaul-kaul para sahabat. Asal itu ada kaul-kaul para sahabat. Semuanya ada 214
petunjuk, tapi yang terdiri dari hadis hanya 45 hadis, yang sisanya adalah kaul sahabat. Ini kenapa? Ini kan kitab akhlak, kitab tuntunan. Walaupun kalau sahabat ini yang namanya tuntunan, jangan kalau sahabat kan kita aja boleh memberikan tuntunan, memberikan masukan tuntunan dalam hidup. Ini sangat bagus sekali dan mudah-mudahan dengan belajar kitab ini hidup kita menjadi lurus, hidup kita menjadi bersih, hidup kita menjadi sampai kepada tujuan, kepada hidup yang sebenar-benarnya, nanti di akhirat kita mendapat tempat yang disediakan oleh Allah, tempat yang bebas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama yang disampaikan di sini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi ini hadis yang firman Allah tapi bukan Al-Qur'an ya, datang dari Allah. Jadi qala ta'ala ya ibadi, ini hadis yang pertamanya, inni haramtu adzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Jadi yang pertama berbicara masalah akhlak. Akhlak dengan Allah, akhlak dengan sesama, dan akhlak dengan kita sendiri, akhlak dengan makhluk selain dari Allah. Berbicara tentang masalah zalim. Ini pertama, karena zalim itu merupakan salah satu perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya ibadi, kata Allah, wahai hamba-hambaku, inni haramtu, sesungguhnya kami telah mengharamkan, gitu kan, adzul ma'alan nafsi, kepada orang yang berbuat zalim terhadap kami, kata Allah, terhadapku. Wa ja'altuhu, dan aku menjadikannya, bainakum, di antara kalian itu, tentang zalim itu, punya itu tadi, muharraman, mengharamkan. Jadi berbuat zalim itu ya, pertama kata Allah, ya hamba-hambaku, aku mengharamkan untuk berbuat zalim kepadaku dan berbuat zalim kepada sesama kalian di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian di antara kalian berbuat zalim, saling berbuat zalim. Ini apa itu zalim? Pertanyaannya, zalim itu menurut bahasa adalah aniaya, atau zalim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zalim itu adalah yang menyakiti orang. Zalim itu adalah yang merugikan orang, apapun bentuknya, itu zalim. Zalim itu adalah yang telah menyalahgunakan sesuatu yang menjadikan orang itu rugi. Bisa aja kita zalim terhadap. Nah, zalim itu terbagi 4 bagian kata ulama itu. Satu, zalim itu tadi lillah, zalim kepada Allah. Makanya kata Allah, jangan, ini haram tuh, kami haramkan adzul ma'al nafsi, kalau kalian berbuat zalim kepada. Zalim satu kepada Allah, zalim kepada sesama manusia, zalim kepada diri sendiri, dan zalim kepada makhluk selain dari manusia. Seperti apa zalim kepada Allah? Zalim kepada Allah itu adalah orang yang menolak untuk menyembah Allah, atau orang yang musyrik, orang menyembah kepada selain Allah. Zalim kepada Allah adalah zalim yang tidak menerima tentang ketuhanan Allah, tidak menerima tentang keesaan Allah, tidak menerima kepada kitabnya Allah, zalim kepada Allah. Ada zalim kepada Allah itu ada yang tidak mau tunduk kepada Allah, itu zalim kepada Allah. Padahal pada hakikatnya semua yang ada dalam diri kita adalah milik Allah. Ini milik Allah. Jangan-jangan yang pisah dari jasad kita, yang nyatu dalam diri kita adalah milik Allah. Semuanya kita, mata kita milik Allah, kuping kita milik Allah, itu kan? Kenapa? Ya kalau Allah ambil, ruh kita juga milik Allah, nafas kita juga milik. Itu. Maka kalau kita
menyembah kepada selain Allah, kita tidak taat kepada Allah, itu adalah zalim kepada Allah. Satu zalim itu kepada Allah itu begitu. Jadi seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dulu di zaman Nabi Nuh juga begitu, nantang, ya Nuh, kalau memang benar kami ini tidak menyembah Allah, katanya mau disiksa-siksalah sekarang. Ajaklah sekarang. Juga kepada kaum Nabi Hud, kepada Nabi Soleh. Ada yang kata, kami ini menurut Tuhan kamu salah, akan disiksa, siksalah sekarang. Makanya disiksa, karena nantang orang-orang. Zaman Nabi Nuh kan disiksa, zaman Nabi Hud juga disiksa, hancurkan. Zaman Nabi Soleh juga begitu, kaum Ad juga begitu, semua. Pada kafir Quraisy juga begitu, menantang kepada Rasulullah SAW. Ini yang boleh kepada Allah. Termasuk orang yang mengaku juga sudah Islam, ya tapi tidak melaksanakan ibadah kepada Allah, itu terus orang zalim kepada Allah. Orang mengatakan atau dia mengaku sudah Muslim tapi tidak sholat, tidak sujud, tidak rukuk kepada Allah, tidak taat kepada Allah, itu orang zalim. Zalim itu adalah aniaya. Apa lawan zalim? Adalah adil. Lawan zalim adalah adil. Adil juga begitu, ada adil kepada Allah, adil kepada sesama manusia, adil kepada diri sendiri, dan adil kepada makhluk selain Allah. Yang kedua, zalim kepada sesama manusia. Jadi zalim kepada sesama manusia itu adalah kita melakukan aniaya, menyakiti orang, membuat orang itu adalah rugi, membuat orang itu adalah sengsara, membuat orang itu adalah susah. Sebab itulah dasarnya Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih maha penyayang kepada siapapun tadi, kepada istri kita, kepada anak kita, kepada tetangga kita, kepada saudara kita yang dekat-dekat aja. Kalau kita melakukan hal memang yang tidak tepat, bisa merugikan orang lain, itu zalim. Atau kita menjadi atasan kepada bawahan kita, bisa berbuat zalim. Kalau nggak pas, apalagi seperti pimpinan kepada rakyatnya juga bisa berbuat zalim. Kalau memang sudah ditentukan, ini hak-hak rakyat, ini hak-hak pejabat, ini hak. Nah kalau tidak dilakukan, tidak dilaksanakan sebabnya itu adalah menjadi zalim. Jadi dilihat, siapa aja bisa berbuat zalim. Berbuat zalim. Yang ketiga, zalim kepada diri sendiri. Kita bisa menzalimi diri sendiri. Kenapa menzalimi diri sendiri? Seperti apa zalim kepada diri sendiri? Membiarkan diri kita misalnya untuk menjadi bodoh, nggak mau belajar, membiarkan diri kita untuk menjadi orang yang tidak sholat. Padahal tahu, saya ini muslim, kewajiban muslim itu sholat, Ustaz. Kalau tidak sholat itu dosa, kita di neraka. Tapi nggak sholat itu zalim. Tahu nanti bakal masuk neraka, tapi kan dilakukan. Zalim. Ya termasuk orang yang korupsi itu zalim. Zalim kepada orang lain, zalim kepada dirinya sendiri juga. Tahu itu kalau kita berbuat itu bakal bahaya untuk kita. Itu zalim. Seperti kita yang kecilnya, saya contohnya, saya ini adalah penyakitnya adalah asam urat. Kalau makan jeruan itu sakit, tapi dimakan itu zalim terhadap dirinya. Zalim terhadap dirinya. Ya, kalau orang yang bersaudara tinggi kalau makan kambing itu, tapi dimakan itu zalim terhadap dirinya, menganiaya diri sendiri. Ya. Kalau kepala kakap enggak, soalnya kepala kakap itu kan ikan.
Tapi tinggal nunggu aja waktunya nanti makan telaka. Enak itu boleh nggak? Kalau Iya. rokok Ya. Seperti rokok. Rokok ya, kan rokok itu mubah. Mubah, tapi dinamis hukumnya. Bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh, ya, nah itu. Nah iya Pak. Kalau itu memang rokok menjadikan rusak terhadap diri kita, ya tidak boleh dolim kalau kita maksakan. Udah tahu sakitnya paru-paru, rokok lah itu kan. Dolim terhadap dirinya. Kalau sehat nggak apa-apa ya. Terhadap diri sendiri. Ya. Sama misalnya minum kopi, tahu lambungnya kayak begitu, dipaksakan. Kenapa? Waduh, kalau nggak mampir nih, sayang udah lewat. Kenapa? Tukang kopinya bahenol misalnya gitu kan. Itu tambah-tambah dosanya. Ya. Jadi itu zalim terhadap diri sendiri. Artinya orang yang membiarkan tahu dirinya akan bahaya, tapi dilakukannya. Nah, yang keempat adalah zalim kepada makhluk selain Allah. Selain manusia. Bisa kepada binatang, bisa pada pohon-pohonan. Misalnya tiba-tiba pohon-pohonan itu bangun semua, padahal itu tidak mengganggu, itu zalim, tidak boleh. Pohon-pohonan juga hidup, itu cuma nangis, cuma nggak ada suaranya pohon-pohonan itu. Sama. Binatang lain mereka itu baca tasbih daripada manusia. Manusia mah dikasih rezeki luar biasa, kenikmatan luar biasa. Tapi mana yang bahasa tasbih terus-terusan kayak binatang, kayak pohon-pohonan, kayak petir, itu enggak senantiasa baca tasbih itu. Subhanallah, subhanallah, luar biasa. Kita itu lupa kadang-kadang ingat sama Allah itu ketika sholat itu juga kadang-kadang kami sholat terus lupa. Lagi lupa kita lagi sholat ingatnya mana-mana gitu kan. Allah Akbar pertamanya sih ya. Allahu Akbar menghadap Allah. Tapi udah begitu 2-3 detik udah lupa itu kemana-mana pikiran kita. Padahal sholat itu mi'rajul mu'min, dialognya kita dengan Allah. Makanya ketika sholat kata Rasul tinggalkan semua perkara dunia ini. Hanya 5 menit kok gitu kan. Kita kita dikhususkan kepada Allah untuk menghadap Allah. Khususkan kita itu betul-betul menghadap Allah seperti itu seharusnya. Kadang-kadang lupa kita ketika sholat lupa sama Allah itu. Apalagi tidak sholat. Makanya sholat itu kan diantaranya dizikirlah untuk mengingat Allah 5 kali 5 waktu sehari semalam itu. Supaya jangan sampai lupa, kita lupa ingat lagi. Makanya insya Allah orang yang menjaga sholat 5 waktunya, apalagi dengan berjamaah, itu dijamin masuk surga. Insya Allah. Kenapa? Kalau orang yang berjamaah terus ikut zikir, ikut baca istighfar, nah nanti diampuni sama Allah. Pas mau dosa, ketemu lagi waktu yang berikutnya. Zikir lagi, istighfar lagi, insya Allah habis itu dosanya, masuk surga insya Allah ya. Ini harus diperhatikan oleh kita masalah sholat. Kenapa harus di masjid? Ya kalau di masjid ya insya Allah kita akan memperbaiki sholat kita. Nggak kayak di rumah, nggak ada yang memperhatikan sholat kita kadang-kadang. Di rumah kan pahala juga satu juga kalau berenang kan. Di masjid berjamaah, walaupun kita tadi banyak lupa-lupanya, tapi insya Allah kata Rasul pernah ditanya ketika setelah sholat berjamaah, kata Rasul ini sholat itu diterima sama sholat kita itu. Terus bagaimana yang itu? Berarti menunjuk kepada seseorang yang salatnya mungkin dilihatnya orang sama diterima, kata Rasul. Kalau berjamaah itu insya Allah kita ya, yang betot, yang cilik, yang kecil, yang apapun ya diterima. Ya kalau ulama sih menganalogikan seperti orang yang jual misalnya makanan atau jual buah-buahan. Oh durian setruk berapa? 20 juta, yang busuk aja masuk di situ kan 20 juta dibayar, yang nggak manis juga di situ dibayar. Nah begitu ya, makanya kita sholat berjamaah itu usahakan di masjid. Ya ini masjid kita, kalau bukan kita siapa yang mau isi? Nggak mungkin saudara-saudara kita mereka yang komrolis itu kan,
Kopiong yang lain-lainnya, dia kan punya masing-masing gitu kan, masing-masing tempatnya. Yang harus kita, yang harus siap kita. Kita masih prihatin sekarang juga ya, karena ini ada urusan Allah. Kalau udah masalah petunjuk ya, bukan itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kita hanya kewajiban untuk mengingatkan kepada saudara-saudara kita, harus diisi masjid ini, gitu kan, diisi masjid ini ya. Kalau dihitung-hitungan secara matematika kita masih berapa muslim di RW kita, berapa sekarang yang sholat ke masjid, berapa yang ikut pengajian seperti ini. Padahal ini kan wajibnya sama dengan wajib sholat ini, pengajian ini ya, wajibnya ya wajib ain. Makanya mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Ayah udah tua saya mah, ya kan begitu. Kayak sholat juga sama. Jangan mengatakan udah tua, karena nggak ada batasan waktu, nggak ada batasan umur. Kalau masalah sholat dengan masalah ngaji, minal mahdi ilal lahdi, dari pertama lahir sampai masuk lubang kubur itu wajib kita. Kenapa? Ilmu itu berdampingan dengan masalah ibadah, dengan masalah amal. Karena amal ibadah tanpa ilmu matudatun dalam amal, ditolak, tidak diterima ke amalnya. Makanya harus dengan ilmunya melakukan ibadah itu. Jadi kalau nggak begini juga kita kadang-kadang nggak ada yang mengingatkan. Makanya watawassaw bil haqqi watawassaw di sini saya mengingatkan di antara kita tentang yang benar dengan yang tentang kesabaran itu. Ya, memang kalau untuk melakukan kebaikan nggak aneh. Jangan-jangan sekarang seperti kita Rasul aja, Rasul yang manusia yang terpilih, yang paling benar, nggak ada lagi yang benar. Itu banyak orang itu susah kalau nggak mendapat petunjuk Allah. Jangan-jangan orang lain dicontohkan oleh Nabi Nuh, nggak bisa ngajak anaknya, Nabi Ibrahim nggak bisa ngajak bapaknya, Nabi Muhammad nggak bisa ngajak pamannya. Ada orang-orang yang paling dekat dengan dia kan. Ya bagaimana nggak dekatnya seorang anak dengan bapak? Bagaimana nggak dekatnya adalah seorang anak dengan bapak ya, bapak dengan anak gitu kan. Seorang paman dengan lapa-lapa. Abu Thalib itu luar biasa baik sama Rasul kita Rasulullah itu kan. Ya kalau kata Allah ya itu contoh untuk kita. Enggak ada jaminan orang seperti kita. Walaupun anak kiai, anak ulama juga. Nah itu yang dijamin itu hanya 10 orang kan, yang dijamin semuanya 10 orang kata Rasul. Di antara sahabat 4 Jubair bin Awam itu aja, Abdurrahman bin Auf itu aja yang dijamin seperti itu. Nggak ada jaminan untuk kita, walaupun anak siapa. Jadi makanya kita harus terus berusaha bagaimana menuju jalannya masuk surga itu. Nah, itu jadi zulim kepada makhluk selain dari manusia itu, pada binatang-binatang, jangan main dulu kita binatang, kecuali yang mau dimanfaatkan oleh kita ya. Kita punya ayam, datang tamu, boleh dipotong. Makanya dalam potongnya pun ada tata cara, nggak boleh menyiksa binatang itu ketika potong. Tajam masuk pisaunya, itu selesai pemotongan, begitu. Ketemu apa, kecuali yang dianggap bikin madarat seperti apa, kecoa di rumah, karena akan membawa penyakit seperti tikus di rumah, itu akan madarat untuk kita. Itu akan menjadikan bahaya pada kita. Boleh, tapi kalau misalnya tiba-tiba melihat kucing hajar, melihat ayam hajar, ya nggak boleh begitu. Dosa itu kita, dosa ya. Kenapa? Karena menolong binatang pun sama, kalau kita akhirat bisa menjadi manusia. Ada ceritanya kan? Sering kita dengar cerita, ada salah seorang wanita tunasila, kalau wanita itu kan, pulang dari mana gitu, di jalan ketemu dengan anjing yang kehausan, dibukalah sepatunya, diambil air, minum dengan ikhlasnya, dengan tulusnya hatinya. Gara-gara itu mendapat ampunan Allah, dimasukkan surga. Anjing lagi yang ditolongnya itu kan. Nah itu makanya siapapun kita keikhlasan, dia bisa masuk surga itu perempuan. Apalagi dengan sesama manusia itu. Dengan sesama manusia kita harus saling menghormati, saling itu membantu.
Ustaz, kalau kita sama Ustaz Zainal suka ledekin Arif itu berarti itu kemana? Nah, ya, itu juga itu. Nah, itu kadang-kadang kita terasa ya berbuat apa namanya, berbuat dosa itu. Ya hanya istighfar itu. Ya saya rasa itu termasuk orang yang dosa juga. Walaupun kita niatnya hanya bercanda gitu kan. Kalau sampai nyakitin, seakan-akan kita itu meledekin Allah kan. Karena itu kan ciptaan Allah. Ya termasuk saya yang meledekin dia. Itu kadang-kadang tidak terasa. Sebab menganggapnya kita semacam hiburan gitu kan. Katanya gitu kan. Bercanda gitu kan. Tidak boleh juga begitu. Makanya Pak Nanang selain dari itu dia menyayangi banget sama Arif itu. Apalagi Pak Nanang itu. Makanya Arif itu kayaknya kalau sama saya jangan saya itu suka ngeledekin gitu kan. Tapi kalau sama Pak Nanang terutama itu bagus. Pak Nanang gimana itu sambut gitu. Karena dia sampai nggak sadar Arif karena Arif ya. Karena saking sayangnya, mamanya aja mau dikasih sama dia. Luar biasa gitu. Nah ini ya, kadang-kadang kita juga harus ini juga. Sebetulnya nggak boleh. Dosa. Baca istighfar banyak kan. Nah itu. Yang kemudian hadis yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun, kalian semuanya adalah sesat. Ilaman hadaitu, ilaman kecuali orang hadaitu yang aku berikan hidayah kepadanya. Pastahdu ahdiku. Maka kata Allah, mintalah hidayah kepadaku. Ahdikum, aku akan memberikan hidayah kepada kalian. Jadi kalau bahasa kita nih, kata Allah, wahai hamba-hambaku, kalian itu sesat semua. Sesat, tidak ada yang benar. Kecuali orang yang sudah mendapat hidayah dariku. Kecuali orang yang sudah mendapat hidayah dariku. Maka dengan demikian mintalah hidayah kepadaku, kata. Bagaimana baik itu Allah kepadaku. Minta hidayah kepadaku, maka ahdikum, aku akan memberikan hidayah kepada kalian semua. Nah ini Bapak Saudara rahmat yang sering saya sampaikan. Hidayah itu tidak bisa kita diam artinya. Ini keterangan dari saya mau sholat, mau enggak, mau ngaji, tergantung hidayah Allah aja. Allah kasih hidayah ya, berarti sholat. Nggak bisa tidak harus dijemput, harus diusahakan sama dia. Petunjuk Allah itu. Dengan cara apa tadi? Dengan takarrub kepada Allah. Takarrub itu dekat kepada Allah. Bagaimana cara pendekatannya itu? Dengan pengajian, dengan sholat berjamaah tadi, dengan baca Quran, dengan banyak zikir kepada Allah, dengan banyak istighfar kepada Allah. Nah inilah pendekatan untuk mendapatkan menjemput hidayah. Harus dijemput hidayah itu. Jangan biarkan kita itu menjadi orang yang sesat. Jangan dibiarkan menjadi orang yang sesat itu. Jadi hidayah terus dijemput, nggak bisa. Gitu. Jadi akan ada perbedaan. Kenapa? Kebiasaan kalau kita melakukan kebaikan itu susah. Males kalau ini minggu dulu, padahal ngaji pagi subuh ini tidak pernah lewat dari 1 jam loh. 1 jam kurang 10 menit, 1 jam kurang 15 menit, sekarang 1 jam kurang 4 menit, 4 jam kan, kurang 12 menit. Tapi perasaannya lama, kenapa terus kita itu selama ini terus setan itu kalau nggak ngantuk, ya capek, ya pegel ya, coba berapa hitung jam dan dulu udah geser sana, geser sini kan. Kalau ngaji itu udah ngantuk. Coba kalau kita main HP 2 jam udah terasa kan? Karena nggak diganggu oleh iblis, oleh setan itu.
Kalau duduk di tempat kajian kan pantat kayak dikasih apa gitu, biasa ini, ogalnya luar biasa. Nah begitu. Makanya dengan hidayah insya Allah bermanja. Jadi ada perbedaan. Kalau orang beribadah, beramal, sudah mendapat hidayah dari Allah, itu akan beda kepada kita apa? Amal itu akan menjadi kebutuhan dalam hidup kita. Akan merasa rugi ini saya nih kalau nggak sholat berjamaah ke masjid. Akan merasa rugi saya kalau nggak ikut di majelis taklim. Akan merasa rugi di pagi ini kalau nggak bersedekah. Kenapa? Karena orang yang berhidayah itu udah terus membaca tentang kebaikan itu. Bagaimana dampak kebaikan terhadap dirinya. Ini hidayah, beda, ringan. Ada kebutuhan, walaupun hujan, walaupun angin, kalau kebutuhan kan nggak ada masalah kan. Coba kita nyari duit, mau kerja, mau dagang, hujan aja kan. Kenapa? Karena kebutuhan. Lain dengan yang belum mendapat hidayah, beban, berat sekali, beban. Ibadah ini beban, berat sekali. Nah ini yang harus terus berusahakan beban ini dilawan oleh kita. Nah nantinya Allah akan memberikan petunjuk kepada kita, itu memberikan hidayah itu. Ya harus dijemput hidayah itu, nggak bisa dibiarkan ya, supaya kita mendapat. Dan sudah ada di kita dipelihara dengan baik. Karena hidayah itu akan sangat berkaitan dengan keimanan kita. Itu berkaitannya dengan dolim ini tadi itu di atas itu. Kenapa orang berbuat dolim? Nah ini, kenapa orang berbuat dolim? Orang berbuat dolim itu satu, orang yang punya keinginan kuat. Dua, orang yang nafsunya besar. Tiga, orang yang imannya lemah. Titiknya di keimanannya. Bisa berbuat dolim itu karena keimanannya lemah. Jadi nafsunya ketika dia menginginkan sesuatu kepada otaknya di sini yang kuat, yang pintar, imannya lemah, tidak bisa mengcover, tidak bisa mengendalikan. Akhirnya seenaknya ada terus berbuat yang tidak baik. Intinya di keimanan. Makanya iman itu oleh Allah ditempatkannya di hati ini, di dada. Kalau nafsu di bawah, di perut. Kalau otak, ilmu di otak di sini gitu kan. Kenapa? Supaya ini bisa mengcover, supaya bisa mengendalikan iman itu. Itu. Kalau imannya lemah ya otomatis langsung bilang. Tapi kalau imannya kuat, kata iman haram oleh Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui. Itu iman yang membisikkan kepada jiwa kita. Jadi sekuat apapun otaknya Pak. Nah ini kalau dinasihati sama iman, otak masih ada jalan, itu pinter. Ini yang halal, ini. Yang baik ini. Nah kalau imannya lemah ini, udah kamu ragu lah. Ya. Makanya iman itu yajid layan, terus kadang-kadang nambah, kadang-kadang kurang. Tergantung kita memelihara. Bagaimana cara memelihara imannya itu tadi? Dengan banyak zikir kepada Allah, dengan banyak baca Quran, banyak istighfar, banyak tasbih, banyak takbir. Nah itu dengan sholatnya dipelihara terus. Nah ini seperti ini nih. Ini adalah semacam tanaman yang disirami. Kalau nggak disirami kan bisa lain. Sehebat apapun tanaman itu. Ini makanya kalau bahasa dulu itu ada siraman rohani katanya. Artinya menyirami iman-iman kita supaya tumbuh baik itu. Nah, itu. Jadi kita itu orang-orang yang sesat, kecuali orang yang mendapat petunjuk. Siapa orang yang mendapat petunjuk? Orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Makanya mintalah sama Allah petunjuk itu. Dengan cara apa mintanya tadi? Dengan cara takarub kepada Allah, dekat kepada Allah. Nah, itu. Ya kalau nggak dekat kepada Allah, gimana dapat petunjuk itu? Semuanya petunjuk itu melalui niat yang baik. Ya seperti tadi yang disampaikan itu. Ketika si perempuan ya tunasila itu kan mempunyai niat merasa kasihan sama anjing itu. Aduh kasihan banget. Niat terus. Itulah petunjuk.
Nah, jadi petunjuk itu harus dijemput oleh ini satu hadis lagi lah. Wa qala ta'ala ya ibadi kullukum ja'iun illa man a'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, kata firman Allah itu, kullukum, semua kalian itu ja'iun, lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang-orang yang telah aku beri makan. Ya. Kecuali orang-orang yang telah aku beri makan. Maka pas imuni, maka mintalah makan kepada ut'imkum, nanti aku akan berikan kalian semuanya makan. Ini menunjukkan bahwa ya segala sesuatu itu adalah pada hakikatnya milik Allah. Milik Allah, semuanya ada milik Allah. Kita hanya harus berlindung kepada Allah, harus bergantung hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, berserah diri hanya kepada kemana semuanya menentukan Allah. Kita lahir itu ya lapar semua, hidup ini ya lapar semua. Enggak ada yang lahir punya ini langsung bisa lapar semua. Nah yang bisa makan itu hanya Allah. Ya. Jangan sampai kita keliru dengan hal-hal duniawi. Kadang-kadang kita keliru, ya, dengan karena berkaitan dengan keimanan juga. Dengan hal yang langsung kita rasakan, langsung kita dapatkan. Dulu pernah itu zaman Orde Baru itu gencar-gencarnya jadi orang ketika ayo harus Golkar semua gitu, masih ingat itu kan? Pokoknya harus Golkar semua gitu. Kenapa? Ada teman saya mengatakan, kenapa saya Golkar? Karena saya hidup makan dari Golkar. Astagfirullahaladzim, istighfar kamu syahadat dan sebagainya. Dia bilang saya hidup bisa makan bisa seperti ini, bisa punya mobil, punya motor karena dari Golkar. Alhamdulillah minta istighfar kamu dan syahadat itu sudah. Artinya apa? Sudah melupakan Allah. Nah itu dolim kepada Allah itu. Masih ingat ada saya? Ya sekarang juga sama. Kalau merasa memang dirinya dihidupkan oleh instansi, dihidupkan oleh lembaga, dihidupkan oleh misalnya kalau ada yang sekarang kenapa saya begini, itulah manusia. Jadi ilmu itu kadang-kadang tidak menjamin juga. Yang menjamin itu ada iman kita yang bisa menjamin. Banyak orang yang terperosok dengan ilmunya tinggi kemudian digadai ilmu itu akidahnya itu dengan hanya kedudukan, hanya duit gitu kan. Dan tidak sedikit sekarang itu banyak. Ilmunya hebat, profesor, doktor gitu kan. Tapi ketika bicara ya hanya sebatas bagaimana karena dia sudah menjadi pejabat untuk mengcover pemerintah yang memberikan fasilitas aja kepada dia. Dianggapnya benar semua gitu kan. Ketika ada yang mengkritik nggak boleh, karena ini benar, sudah ini kesalahan. Itu telah menggadaikan ilmunya, telah menggadaikan akidahnya. Kenapa? Karena iman itu masalah iman. Padahal kalau kita merujuk pada sejarah ulama-ulama besar itu seperti Imam Ma'mun itu pada masuk penjara semua. Kenapa? Mempertahankan akidah, mempertahankan kebenaran. Kamu karena begini tidak mau mengikuti keinginan saya, kata raja pada itu khalifah. Kamu dihukum jadi masalah. Nah sekarang nggak ada yang berani begitu kan. Justru sekarang itu ya ditukarlah dengan kedudukan, ditukarlah dengan uang. Ini yang harus diperhatikan oleh kita. Jadi yang segala-galanya pada hanya Allah. Jadi hanya itulah pada kalau kita memang ingin memenuhi sebuah kebutuhan hidup saya minta kepada Allah. Jadi apa di dalam Al-Quran itu Allah berfirman,
Wasta'inu bisyukri wassalah. Jadi cara minta kepada Allah itu bagaimana? Supaya Allah memberikan yang terbaik. Wasta'inu, mintalah kepada aku bisyukri wassalah, dengan sabar dan sholat. Jadi jangan minta dulu, bersabar dulu, sholat dulu ke masjid, baru minta kepada Allah, dikabul doa kita oleh Allah. Sabar, ya. Ketika kita berdoa itu harus sabar. Karena ud'uni astajib lakum, kata Allah. Mintalah kepada aku, kata Allah, semuanya akan dikabulkan. Oleh itu cukup permintaannya. Apalagi mintanya di sepertiga malam, di mana langit bumi ngabrak dibuka oleh Allah. Maka pada waktu Allah tuh buka, turun ke langit bumi itu, siapa hamba-hambaku yang minta kepadaku apa aja yang minta, jangan harap-harap itu. Mau apa? Aku kabulkan, kata Allah. Tapi Allah mengabulkannya juga sesuai dengan keinginan Allah. Allah Maha tahu tentang kita. Seperti doa-doa Nabi Ibrahim kan, doa orang-orang yang dulu, gitu kan? Itu kadang-kadang ada yang langsung, ada yang lama. Gitu. Ya Nabi Ibrahim aja minta anak itu kan, yang Ishak itu kan udah tua banget ketika lahir itu kan. Sampai kaget kan istrinya itu. Kok masa kamu setua ini kakek-kakek dan nenek mau kasih anak itu kan? Itu kekuasaan Allah. Ya. Jadi kita minta hanya kepada, intinya begitu. Ini akidah, ini akhlak. Minta itu hanya kepada Allah. Karena Allah yang Maha segala-galanya. Itu jangan minta kemana-mana. Ya. Karena di kita kan masih banyak juga yang minta ngakunya Muslim, tapi mintanya ke sana ke gunung Kawi gitu kan, banyak mintanya ke mana gitu, ada yang ke paranormal gitu. Yang lucunya minta rezeki banyak ke paranormal kan. Ya kalau paranormal bisa mendatangkan rezeki banyak, kenapa dia minta aja sendiri? Jadi ingat dulu sama zaman itu ya, zaman main buntut itu, masak-masak angka begitu. Ada orang gila ditanya gitu kan. Itu orang gila ditanya. Ada juga nanya sama orang-orang yang paranormal begitu. Kira-kira minggu ini angka berapa yang keluar? Ya kalau dia tahu, enggak bakal kayak begitu. Logika itu kadang-kadang nggak dipakai gitu. Lucu gitu kan. Maka hanya kepada Allah. Ada jimat pamungkas. Bagaimana caranya kita untuk minta itu menjadikan salah satu yang paling diperhatikan oleh Allah. Ya. Jadi jimat pamungkas ini adalah mintanya setelah sholat tahajud. Apapun yang kamu mau, yang kamu inginkan sholat tahajud di sepertiga malam, ya, sholat tahajud, kalau bisa sholat hajat dulu 2 rakaat, baru sholat witir, minta pada Allah. Apapun yang nggak bisa dengan bahasa Arab, bahasa sendiri, minta kepada Allah. Ya, tahajud. Ini insya Allah kalau kita membiasakan tahajud itu, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak asyakara buka makomama muda. Orang yang membiasakan tahajud itu akan diangkat derajatnya oleh Allah di tempat yang terpuji. Bukan yang tempat ini yang terpuji, dimanapun orang kan dihargai dan dihormati Allah. Dan tahajud ini yang akan mendidik kepada kita untuk menjadi orang yang baik, kan? Nah itu. Jadi kalau kalian ingin kenyang, ingin banyak duit, mintalah kepadaku, kata Allah. Sama di sini. Kalau tadi berbicara pangan. Kalau makanan kan pangan kan. Di sini, ya ibadi kullukum alim. Illa man kasautuhu fastaksuni aksuhu.
Ya ibadi wahai hamba-hambaku, kullukum arin, kalian itu pada satu telanjang. Itu kan. Kalian itu adalah telanjang. Illa man, kecuali orang kasautuhu yang aku berikan pakaian. Pas taksuni, maka mintalah kalian pakaian kepadaku. Aksukum, aku akan berikan pakaian kepada kalian. Ini berarti sandang ya. Jadi artinya kalau kita dicukupi itu jangan kepada siapa-siapa, minta kepada Allah, ini seperti itu. Hidup ini kalau pengen dicukupi oleh Allah hanya minta kepada Allah. Enggak usah mengeluh. Yang paling jelek kata Rasul, orang yang pagi-pagi itu bangun kemudian datang kepada tetangganya, kepada saudaranya, datangnya mengeluh. Mengeluh tentang apa? Ya tentang kesulitannya itu. Mengeluh itu bukan kepada manusia. Mengeluh harus kepada Allah di tengah malam, ketika malam itu. Datang, mengeluh begini, mengeluh apa? Mengeluh paling jelek pada yang mengeluh kepada seseorang. Harus mengeluh kepada. Karena orang mengeluh itu tanda ada salah satu orang yang tidak sabar kalau mengeluhnya kepada manusia. Mengeluh harus kepada Allah, hanya kepada Allah. Jadi orang yang sabar itu orang yang hidupnya dikasih musibah, dikasih cobaan Allah, tidak pernah mengeluh. Seperti kemarin ceritakan ketika kalau gaji kemarin itu Nabi Ayub itu dikasih luar biasa oleh Allah itu musibah itu, cobaan itu, tapi tidak pernah mengeluh. Hanya kepada Allah mengeluhnya begitu. Itulah orang yang sabar. Nah jadi semua orang itu telah tahu. Jadi kalau ingin berpakaian, mintalah kepada Allah. Kemudian hadis berikutnya, qala ta'ala ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana ghafirlu dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ini harus sadari oleh kita. Jadi kata ya hamba-hambaku, kata Allah, innakum tukhti'una. Jadi kalian itu adalah yang senantiasa berbuat dosa bil-laili di waktu malam, wan-nahari di waktu siang. Kalian ini sehari-harinya itu berbuat dosa. Yang sadari oleh kita. Bagaimana Allah? Kata Allah, wa anta ghafirud dzunuba, hanya kami yang bisa mengampuni dosa-dosa kalian. Yang lain tidak ada yang bisa. Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa kalian. Jangan seluruh dosa diampuni. Kepada siapa? Fastaghfiruni, maka minta ampunanlah kalian kepadaku, kata Allah. Aghfir lakum, aku akan mengampuni kalian. Ini kadang-kadang yang tidak disadari oleh kita. Kita ini manusia tempat berbuat dosa. Apa di zaman, apalagi di zaman modern sekarang seperti sekarang ini, hidup di lingkungan masyarakat yang campur baur gitu kan, luar biasa. Baru melek aja kadang-kadang kita sudah berbuat dosa dengan istri, dengan anak, kemudian jalan, mau kerja di jalan, melihat itu, melihat ini, kan, berdosa. Melihat rok mini, yang pantatnya bahenol, gitu kan, berdosa kan. Boleh katanya pertama mah, asal dengan yang kedua kalinya, tapi tidak terus sampai habis itu. Lihat baik kok, ada boleh itu ketika melihat langsung dijauhkan. Ini malah boleh yang pertama, jadi yang pertama semua. Wah, gitu kan. Ya itu. Itu kita apa? Ya tadi seperti canda-canda tadi ya, sama-sama saya itu juga merupakan satu perbuatan yang tidak baik sebetulnya, perbuatan dosa. Ya. Kita kan pas apapun, makanya kita ini siang malam itu kata Allah tukang berbuat dosa. Ya kadang-kadang kita tidak ingat aja sama nikmat Allah. Saya sering nanya, tanya diri kita.
Berapa kali kita hidup bangun tidur ingat, ya Allah, terima kasih ya Allah, pagi hari ini hamba masih diberi kesempatan hidup, diberi kesempatan sehat ya Allah. Hamba masih diberi kesempatan untuk bisa melihat, bisa mendengar, bisa ngomong. Siapa yang ingat? Yang terima kasih ya Allah? Hah? Siapa? Siapa yang terima kasih pagi tadi misalnya? Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih. Kemudian ngambil air wudhu, sujud kepada terima kasih ya Allah. Kau memang yang maha baik, maha luar biasa ya Allah kepada hamba-hamba itu. Ada. Kecuali ketika bangun tidur kita diambil nikmat kita. Yang tadinya sehat bangun tidur sakit, stroke, nggak bisa jalan baru teriak-teriak ya Allah, ya Allah, ya Allah, mama, kakak, adek, teriak-teriak. Kenapa nikmatnya diambil oleh Allah? Padahal kata Allah, lu ngapain aja selama waktu kamu sehat itu, selama baik-baik itu ngapain aja? Ketika bangun tidur nggak bisa mendengar ini, atau nggak bisa melihat langsung. Wah, kalau sekarang kan ada penyakit diabetes yang langsung ke mata, padahal matanya masih melotot tapi tidak bisa melihat ada ya. Itu terjadi, saudara saya sampai sekarang masih ada orangnya nggak bisa melihat. Wah, teriak-teriak, mama, ada kenapa? Ini papa nggak bisa melihat ini, baru teriak-teriak. Kata Allah, yang ngapain aja dulu? Waktu masih sehat, masih bisa melihat. Ingat, ini adalah semua titipan Allah. Ya. Semua nikmat itu akan ditanya. Sumalakus aluna yawma idin ainain atakasur. Nanti akan ditanya semua oleh Allah, nikmat-nikmat yang Allah berikan itu pada titipan digunakan untuk apa saja. Semakin banyak nikmatnya, semakin banyak lagi pertanyaan, pertanggungjawabannya. Ini yang diperhatikan oleh kita. Makanya kita ini berikan tuntunan kepada hati-hati. Karena hidup di dunia ini itu hanya lewat doang. Sementara yang sebenarnya hidup itu sudah di akhirat, sudah dipersiapkan. Maka berbekallah kata Allah kalian dengan bekal yang benar, sebaik-baik bekallah takwa kepada Tuhan. Jadi bekal hidupnya ada takwa kepada Allah. Ini. Jadi kita itu adalah berdosa. Kata Allah, kami yang akan mengampuni semua dosa-dosa kalian, andai kata kalian meminta ampunan kepada kami, kata Allah. Nah ini, jadi kalau kita merasa berdosa, minta ampunan, insya Allah semua dosa kita diampuni. Diampuni dosa kita itu oleh Allah, kecuali dosa yang musyrik kepada Allah, itu yang tidak. Itu Bapak Saudara dirahmati Allah ya. Ini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mensyukuri nikmat kita, bisa kita memelihara keimanan kita sehingga kita tidak mudah goyah untuk menjadi orang yang sesat, sehingga kita adalah menjadi orang-orang yang senantiasa melakukan petunjuk Allah, menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah, minta hanya kepada Allah, dan termasuk orang-orang yang dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita usahakan untuk minta ampun. Itu aja mungkin pada pagi hari ini, nanti mungkin akhir mudah-mudahan. Jadi harus kalau menokol kalau ini aja, mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita semua dan kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa mohon maaf ini hari ini yang memberikan sarapan kita Bang Tito, kita doakan semoga rezekinya berkah, kemudian disehatkan semuanya, keluarganya ya, pokoknya keluarga semuanya menjadi ahli kebaikan. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.